kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir. Rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama. Dari kejadian di berbagai tempat nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik. Kalau ditanya targetnya kapan, saya dan Pak Dadan itu sudah menargetkan paling lama 1 bulan. Ini sudah ada surat resminya, diharapkan semua SPPG-nya ini sudah bisa mendapatkan SLHS. Saudara, persoalan tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis tidak hanya terjadi di ibu kota DKI Jakarta, tetapi juga terjadi di kota Bekasi, Jawa Barat. Terlebih ketika Dinas Kesehatan Kota Bekasi menyebut seluruh SPPG yang berada di kota Bekasi belum tersertifikasi higienitas dan juga sanitasi. Lalu seperti apa sebenarnya tahapan agar sebuah SPPG bisa memperoleh sertifikat layak higienitas dan sanitasi? Saya akan langsung melakukan inspeksi, saudara, dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat. Yang berwarna biru adalah SPPG di kawasan Bantar Gebang yang kurang lebih baru 1 hingga 2 minggu beroperasi. Saya akan melakukan inspeksi dan juga menginvestigasi secara lebih dekat, saudara. Saudara, saya berada di SPPG di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya akan melihat secara langsung bagaimana pengoperasian dari SPPG ini, termasuk juga bagaimana alat makan yang kemudian digunakan dicuci. Saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan Kepala SPPG, dengan Mas Alfian, dan juga ada Ibu Kadinkes Kota Bekasi, Bu Tia, dan juga ada Dandim 0507 Kota Bekasi, Kolonel Armet Kris Rantau. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya izin ke Bu Dinkes dulu, Bu. Bahwa yang menjadi menarik adalah ternyata masih ada sejumlah pekerjaan rumah terkait dengan tata kelola khususnya SPPG, Bu. Di Kota Bekasi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa SPPG di Kota Bekasi belum seluruhnya memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi, Bu? Karena ini sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan terkait persyaratan SLHS, mungkin para mitra juga masih mengalami kesulitan. Dalam waktu sebulan memang semua SPPG yang ada harus memiliki izin. Jadi artinya ini PR bagi SPPG untuk segera melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh TNI untuk betul-betul memastikan operasional dari SPPG ini tidak menyalahi aturan sehingga tidak ada, dalam tanda kutip, korban dari siswa kita yang menyantap MBG? Ya, jadi gini Mas, Mas sudah ada kerjasama pembicaraan antara Kepala BGN dengan Panglima TNI agar diminta juga jajaran TNI turut serta mengawasi, ikuti pendampingan dengan SPPG yang tersebar di seluruh wilayah. Oke. Nah, di Kota Bekasi khususnya, kita kan pendampingan mulai dari bagaimana pemilihan bahan baku, kemudian bagaimana pengolahannya, bagaimana packagingnya, kemudian bagaimana distribusinya sampai diterima oleh penerima manfaat. Oke, saya ingin ke Mas Alfian. Mas, boleh kita ke sana ya, Mas ya? Boleh. Salah satu hal yang kemudian dalam tanda kutip disorot betul oleh publik adalah soal higienitas dan sanitasi. Betul. Dan yang cukup penting adalah ketika ompreng ataupun alat makan ini dicuci. Bisa dijelaskan prosesnya seperti apa? Jadi kalau untuk proses sanitasi ompreng sendiri, kita kan dari awal ambil dulu ke sekolah. Jadi sekolah yang udah beres makan, kita ambil, kita turunkan ke sini. Prosedur pertama itu sanitasi, Pak. Jadi dari sampah-sampah yang ada di ompreng, kita buang dulu ke trash bag. Oke. Saya tunjukkan, saudara, ini berarti Ini bekasnya ya? Bekas sampah kita udah buang ke trash bag dulu. Itu untuk awal. Oke, bekas makanan yang mungkin tidak habis sisa-sisa secara makanan utuh, dibersihkan terlebih dahulu dan masukkan ke sini. Oke, saya tunjukkan sedikit. Ini adalah nasi ya, nasi yang tidak termakan berarti ya? Ini untuk... Nanti ini juga kita riset, kita data. Oke. Berapa kilonya. Saya tunjukkan ini telur dan lauk mungkin ya. Termasuk ini juga. Oke. Setelah itu diolahnya seperti apa? Dibuang atau nanti biasa kita kerjasama sama ini nih Magot kayak gitu. Biasa ada ngambil, peternak pun ada yang suka ngambil kayak gitu. Jadi kita kerjasama dari awal sampai akhir jadi udah ada kerjasama. Jadi nggak akan kebuang sia-sia juga. Tapi ternyata yang dibuang cukup banyak ya? Anak-anak kan ada nggak suka sayur juga, ada
Tapi kita tetap tekenin harus ada sayur biar anak-anak terbiasa. Oke. Tahapan selanjutnya mungkin Mas? Dari pembuangan ini kita bilas dulu pakai air. Oke. Ya. Dibilas dulu pakai air ya? Air ya, kita udah 2 kali bilas. Habis itu kita cuci pakai sabun. Oke. Kita bilas pakai sabun, lalu kita bilas lagi. Itu pembersihan terakhir ini di sini. Ini sabun. Satu hari berapa ompreng yang dicuci? Sekitar ini kan baru mulai, jadi emang arahan dari Badan Gizi juga 1000 aja maksimal. 1000, oke. Berarti ini sesuai dengan SOP yang paling baru ya? Oke, paling baru. Dari BGN ya? Kita nggak mau melanggar SOP, kita harus tentukan SOP yang dari Badan Gizi nanti. Oke, dan ini dipastikan semuanya bersih? Bersih. Termasuk juga air yang digunakan? Iya, termasuk air. Kita juga 2 filter air di sekitarnya. Oke. Ada satu alat yang kemudian digunakan khusus untuk mengeringkan? Iya, untuk sterilisasi. Bisa dijelaskan operasional seperti apa? Ini operasionalnya, ini muat satu ini bisa 70 ya Pak? 70 ompreng. 70 ompreng? 70 ompreng bisa masuk sini, itu 200 derajat Celcius ya. 200 derajat? Derajat dalam waktu di bawah 5 menit. Oke. Karena kalau udah lebih dari 5 menit itu udah gosong semua. Oke, ini dipindahkan ke sini ya. Saya boleh lihat ya. Yang ini baru saja keluar dari tempat oven atau tempat pemanas ya. Memang kondisinya tentu masih panas karena baru saja keluar, tapi saya ingin lihat. Secara umum memang lebih bersih tentu ya karena dipanaskan. Oke. Belakangnya juga ya. Tapi memang kalau untuk kerak-kerak seperti ini susah, Mas? Susah. Karena memang pemakaian juga ya? Saudara, saya sudah berada di dalam SPPG Bantar Gebang, tapi sebelum melakukan inspeksi memang harus menggunakan APD dulu ya. Ini ada masker yang harus saya gunakan, termasuk juga sepatu dan juga ada hairnet ya. Bidang Lubutia bahwa yang tadi kita soroti adalah soal sertifikasi. Kalau untuk SPPG ini kan memang baru seminggu. Tapi bagaimana tahapannya sebuah SPPG itu bisa mendapatkan sertifikat yang kemudian dikeluarkan oleh Dinkes? Jadi SPPG itu harus memenuhi IKL, Inspeksi Kesehatan Lingkungan, yang nanti akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan puskesmas terkait di lokasi tersebut. Yang kedua, semua penjamah makanan yang dalam SPPG ini harus mengikuti pelatihan keamanan pangan, minimal 50%-nya. 3 adalah, jadi ujian yang dilakukan adalah uji terhadap air, terhadap makanan, juga uji terhadap kandungan salmonella di dalam penjamah makanan. Oke, saya ingin tanyakan dulu karena ini wastafel yang digunakan ya. Artinya hal-hal seperti ini juga diinspeksi ya? Juga kita lihat mungkin ada kebocoran ya. Oke. Mungkin nanti kalau ada kebocoran itu akan mencemari lingkungan. Dan Oke. kita akan selalu ingatkan. Dan kalau memang tidak layak tentunya tidak akan keluar IKL-nya. Termasuk juga soal air ya Bu ya? Ya, kualitas air juga kita lihat, pH-nya juga semacam bahan kimia mungkin yang ditambahkan. Oke. Dan juga tambahan ini ada grease trap kita untuk untuk minyak. Ini apa? Ini grease trap. Jadi Bisa ditunjukkan mungkin? ya. Coba, ini bisa dibuka Mas? Bisa. Boleh saya lihat ya? Boleh. Oke. Oke, ini fungsinya? Iya, menahan lemak. Menahan lemak. Oke, yang akan tertahan adalah sampah-sampah ini ya? Termasuk minyak-minyak mungkin ya? Iya. Fungsinya untuk tidak mencemari Iya, lingkungan area. Oh, oke. Dan ini adalah bahan baku ya, Mas Alvin, yang sudah tiba di SPPG Bantar Gebang. Mungkin bisa dijelaskan termuat apa aja di sini, Mas? Ini ada buah anggur sama buah pisang. Buah anggur dan buah Iya. pisang ya. Emang kondisinya semua Fresh. fresh dan tertutup seperti ini? Iya, ini masih dingin kalau bisa pastikan. Anggur masih dingin. Oh, oke. Oke. Kita akan coba turunkan beberapa ya untuk jadi sampel untuk melihat kualitas dari bahan baku yang ada di SPG Sama pisang aja Bantar satu. Gebang. Ini bisa dibuka ya? Oh, bisa. Oke, kita akan coba lihat. Emang masih sangat segar ya? Betul. Masih sangat segar dan Kita minta fresh. suhunya pun masih dingin. Ini didapat dari, Dari supplier kita. dan ini pisangnya ya. Boleh saya lihat sedikit ya? Karena kalau pisang ini kan Ini juga pisang- tidak ini ya, pisang tidak kuat lama ya. Ambon. Oke, saya coba akan pastikan saudara kualitas dari pisang ini tidak hanya dilihat dan juga diraba ya, tapi saya akan coba. Dan ini masih dijamin fresh ya. Saya akan coba. Ya memang seperti pisang pada umumnya. Oke, tidak ada Ini wajib hal-hal. dimakan besok gitu. Wajib dimakan besok. Iya, dihabiskan besok. Jadi kita nggak nyetok.
menjadi penting untuk kemudian diketahui oleh publik adalah apa peran SPPG ketika ditemukan kasus keracunan kepada murid-murid kita. Apakah ada kontribusi dari SPPG juga? Jadi dari menu kita misalnya ada nasi, daging, sayur, itu kita beri sampel. Kita simpan di kulkas khusus, akan dipantau 2 kali 24 jam. Jadi kalau apabila ada indikasi keracunan atau KLB di anak-anak, apakah memang jadi dari bahan baku atau memang jadi sabotase atau dari lain-lainnya gitu, Mas. Dan tadi saya sempat lihat juga kuncinya kayaknya. Kunci khusus. Oke, saya akan tunjukkan ini kunci kulkas, Mas. Kunci kulkas. Oke, ini kunci kulkas Yang harus dipantau oleh ahli gizi saja. yang hanya bisa diakses oleh Ahli gizi. ahli gizi saja. Oke, bisa kita lihat ya. Kita akan lihat, saudara, dan ini ditaruhnya di kantor ya. Oke. Kita akan coba lihat, saudara, dan kita akan buka ya kulkas yang menaruh sampel dan hanya boleh dibuka oleh ahli gizi. Nama ahli gizi yang bertanggung jawab. Oke, sampelnya seperti ini ya. Ini boleh dikeluarin, boleh? Oh, dilihat aja ya. Oke, karena untuk menjaga sterilisasi dan lain-lain ya, dan keamanan ya. Oke, saya akan tunjukkan, saudara, ini salah satu contohnya ada tahu crispy, semur telur, dan beberapa menu lain seperti ayam goreng bumbu ya. Ini dimasukkan ke dalam plastik kecil untuk kemudian menjadi sampel ketika dibutuhkan. Oke. Program MBG ini nuansa pemenuhan gizinya kok malah nggak kelihatan ya. Apakah betul ada kaitannya dengan struktur dari petinggi BGN, mayoritas justru diisi oleh purnawirawan TNI? Iya, jadi presiden membentuk BGN ternyata diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten gitu.